Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisawati Lakoro. Saya mahasiswi dari kelas 6C PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Pada video saya kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi bahasa Indonesia SD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan RPP yang sudah saya buat. Baik, pada RPP saya kali ini, saya mengambil kelas 2, semester 1, tema 4, subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat. Yang pertama di sini ada kompetensi inti. Yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, muatan bahasa Indonesia. Pada kompetensi dasar, yang pertama ada menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, dan visual. Yang pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.1 menjelaskan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di sekolah dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis, lisan, dan visual. Ini masuk pada C1 pendukung. Kemudian yang kedua ada 3.3.2 yaitu mencontohkan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di sekolah dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis, lisan, dan visual. Ini termasuk pada C2 inti. Selanjutnya ada 3.3.3 menerapkan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di sekolah dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis, lisan, dan visual. Ini masuk pada C3 Selanjutnya yaitu menyajikan 4.3 yaitu menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Yang berikut yaitu IPK-nya yaitu 4.3.1 menerapkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Ini termasuk pada T1 pendukung. Selanjutnya yaitu ada 4.3.2 yaitu mendemonstrasikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual atau P2 inti. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, poin pertama ada peserta didik mampu menjelaskan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di sekolah dan lingkungan dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis, lisan, dan visual melalui kegiatan diskusi secara tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat hasil pengamatan tentang lingkungan sehat di sekolah dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual melalui kegiatan diskusi secara benar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu memberi contoh bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah secara benar setelah mengamati gambar.
Yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah dengan benar setelah mengamati gambar. Pada tujuan pembelajaran ini terdapat poin A, B, C, yaitu A itu sebagai audiens dan B itu sebagai, selanjutnya itu B itu adalah behavior dan C itu adalah kondisi. Selanjutnya yaitu pada materi saya akan membahas poin pertama tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang kedua yaitu ada materi tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Dan yang poin berikutnya itu ada pendekatan dan model pembelajaran. Pada pendekatan saya mengambil pendekatan saintifik dan strategi yaitu saya mengambil cooperative learning. Pada model saya mengambil example non-example. Pada metode saya mengambil permainan, tanya jawab, diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian pada media pembelajaran saya mengambil beberapa media. Pertama di situ ada teks bacaan tentang lingkungan sehat. Kemudian ada kartu kosakata. Yang berikut ada gambar-gambar yang berhubungan dengan lingkungan sehat, lingkungan sekolah yang bersih dan tidak bersih. Dan yang keempat ada gambar-gambar. Yang dimaksudnya adalah gambar-gambar yang menunjukkan lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan di sini menunjukkan yang pertama yaitu kelas dimulai dengan siswa menjawab salam dan guru menanyakan kabar serta mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang berikut yaitu peserta didik memperhatikan persepsi dari guru sebagai awal komunikasi sebelum melaksanakan pembelajaran inti. Misalnya, sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini? Kemudian bertanya kepada anak-anak siapa hari ini yang sudah membantu ibunya membersihkan rumah. Selanjutnya yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kiranya kegiatan pendahuluan ini bisa berlangsung 10-15 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini pertama dilakukan yaitu peserta didik diajak mengamati lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian peserta didik diajak untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dengan mengamati video animasi tentang menjaga kebersihan. Kemudian peserta didik mengamati perbedaan gambar pengkarangan sekolah yang bersih dan kotor. Kemudian sini peserta didik diberi kartu kosakata. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan kosakata lingkungan bersih dan tidak bersih di sekolah dan ditempelkan sesuai tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, peserta didik memberikan alasan tentang pemilihan penempatan gambar yang ia tempel. Kemudian, peserta didik dan guru meluruskan apabila ada kesalahpahaman persepsi. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian peserta didik memperhatikan ruang kelasnya. Dan selanjutnya setiap kelompok membuat laporan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pengamatan yang dipresentasikan kelompok lain. Selanjutnya, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Pada kegiatan inti ini, kiranya bisa menghabiskan 30-40 menit. Selanjutnya ada kegiatan terakhir yaitu penutup. Poin pertama yang akan dilakukan yaitu peserta didik menerima penguatan dan kesimpulan dari guru kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kedua yaitu peserta didik diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Kemudian siswa dan guru melakukan refleksi, misalnya apa saja yang sudah dipahami oleh siswa, apa saja yang belum dipahami oleh siswa, dan bagaimana perasaan siswa selama belajar.
Yang terakhir yaitu ada kegiatan belajar mengajar ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah satu siswa. Kiranya kegiatan penutup ini bisa menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit bahkan lebih. Selanjutnya pada penilaian, yang pertama lingkup penilaian itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian sikap, saya mengambil observasi. Saya melakukan observasi kepada anak-anak sebelum saya menilai sikap mereka. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, itu saya melakukan tes tertulis. Kemudian ada penilaian keterampilan, saya melakukan kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan media yang sudah saya buat tadi serta tata cara penggunaannya. Baik, bisa dilihat pada gambar pada video ini bahwa di sini ada ada kertas karton yang sudah ditempelkan dua gambar yang berbeda. Yang di sebelah kiri ada gambar yang menunjukkan lingkungan yang bersih, sedangkan yang kanan itu menunjukkan lingkungan yang kotor. Nah, dan bisa dilihat di bawah ada dua kantong. Di situ akan ditaruhkan kosakata atau kartu-kartu yang menunjukkan lingkungan kotor dan bersih. Nah, nanti lingkungan bersih, untuk kartu lingkungan bersih akan ditaruh pada tempat untuk yang khusus untuk yang lingkungan bersih. Begitupun sebaliknya. Cara penggunaannya ini sangat gampang dan bisa dipahami oleh dan gampang dipahami oleh siswa.